Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur, NIM N1D1 19039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu fungsi dan makna lagu karya Melly Goeslaw. Oke, saya lanjut ke bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dari kegiatan saling berkomunikasi. Bahasa merupakan media komunikasi untuk berkomunikasi. Bahasa diartikan sebagai simbol dan urutan kata-kata yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa juga dapat didefinisikan sebagai kode dan yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Musik salah satu bahasa universal. Banyak yang mengatakan demikian. Musik menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Karya sastra merupakan hasil ciptaan manusia, selain memberikan hiburan juga saran serta memiliki makna dan fungsi tersendiri di dalamnya. Orang dapat mengetahui nilai-nilai juga yang terkandung di dalamnya, serta susunan adat istiadat, suatu keyakinan, pandangan hidup orang lain atau masyarakat melalui karya sastra. Saya lanjut ke bagian masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah makna dan fungsi lagu karya Melly Goeslaw. Tujuan penelitiannya, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran deskripsi makna dan fungsi lagu karya Melly Goeslaw. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah, berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka dalam manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai salah satu upaya pelestarian sastra di Indonesia. Kedua, sebagai bulan acuan dalam upaya penelitian selanjutnya yang dianggap relevan terutama yang menyangkut sastra di Indonesia. Yang ketiga, sebagai informasi kepada masyarakat umum tentang makna dan fungsi lagu karya Melly Goeslaw. Saya lanjut bab 2, tinjauan pustaka, pengertian sastra. Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah kesusastraan. Kata kesusastraan merupakan bentuk dari konfiks kean dan susastra. Menurut TEU dalam Alfian Rohmansyah 2014 halaman 1, kata kesusastraan berasal dari bentuk susastra. Kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata akar kata sas yang dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk dan instruksi, sedangkan akhirantra menunjukkan alat dan sarana. Kata sastra dapat diartikan sebagai alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau pengajaran awalan su. Pada kata susastra berarti baik, indah, sehingga susastra berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau pengajaran yang baik dan indah. Saya lanjut, ciri-ciri dan fungsi sastra. Menurut Welk and Warren dalam Alfian Rohmansyah 2008 halaman 7, karya sastra memiliki ciri utama yaitu 1. Fiksionalitas, 2. Ciptaan, 3. Imajinasi, 4. Penggunaan bahasa khas. Fiksionalitas berarti fiksi, rekaan, direka-reka, bukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang dikonstruksikan. Menurut Horange, karya sastra berfungsi luce et utile. Luce berarti indah dan utile berarti berguna. Artinya karya sastra dapat memberikan rasa keindahan sekaligus kegunaan untuk para penikmatnya. Dalam pengertian lain, karya sastra itu menghibur dan bermanfaat. Menurut Aristoteles, karya sastra berfungsi sebagai kartatis. Maksudnya, sastra dapat berfungsi untuk membebaskan pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi, sedangkan menurut Welek dan emosi. Dalam kehidupan bermasyarakat, sastra memiliki beberapa fungsi, yaitu A. Fungsi rekreatif, fami. Sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi pemikat atau pembacanya. B. Fungsi didaktif, yaitu sastra mampu mengaralikan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. C. Fungsi estetis, yaitu sastra mampu memberikan keindahan bagi penikmatnya atau pembacanya karena sifat keindahannya. D. Fungsi moralitas, yaitu sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau peminatnya sehingga tahu moral yang baik dan yang buruk karena sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. E. Fungsi religius,
yaitu sastra pun menghasilkan karya-karya yang mengandung ajaran agama dan dapat diteladani para penikmat atau pembaca sastra. Selanjutnya di konsep sastra, sastra secara etimologi diambil dari bahasa-bahasa barat, Eropa, seperti literature bahasa Inggris, literature bahasa Prancis, literatur bahasa Jerman, dan literatur bahasa Belanda. Semua berasal dari kata literatura, bahasa Latin, yang sebenarnya tercipta dari terjemahan kata gramatika, bahasa Yunani. Literatur dan gramatika masing-masing berdasarkan kata litera dan gramma, yang berarti huruf, tulisan, atau literal. Dalam bahasa Prancis dikenal adanya istilah belles lettres untuk menyebut sastra yang bernilai estetik. Selanjut, bentuk bahasa. Satuan bentuk dalam bahasa adalah fonem dan yang terbesar adalah karangan. Di antara satuan bentuk terkecil dan terbesar itu terdapat deretan bentuk morfem, kata, frasa, kalimat, dan alinea. Musik. Menurut Grimonia, dalam Salat 2015, halaman 80, musik adalah partikel yang menyebar ke seluruh semesta, yang mengisi semua ruang, bahkan sampai ke celah tersempit sekalipun. Lagu. Lagu, satu kesatuan musik yang terdiri dari atas susunan, berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan salah panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut. Di samping itu, irama juga memberi colak tertentu pada suatu lagu. Menurut Alan P. dalam Siswanto 2008 halaman 130 menyebutkan beberapa fungsi lagu, yaitu fungsi mengungkapkan emosional, fungsi mengungkapkan estetika, fungsi hiburan, fungsi komunikasi, fungsi perlambangan, fungsi nasihat, fungsi berkaitan dengan norma dan adat istiadat, fungsi terhadap masyarakat dan pendukungnya. Oke, selanjut bab 3, metode dan teknik penelitian. Metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan. Baik, selanjut data dan sumber data penelitian. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa YouTube dan MP4 tentang lagu-lagu karya Melly Goeslaw dengan sebanyak 5 lagu, atau bisa disebut playlist meliputi Bunda, Terima Kasih Guruku, Bimbang, Kamu, Gantung. Teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tertulis. Data tertulis yang dikumpulkan melalui YouTube atau MP4, dan data tertulis juga dikumpulkan dengan teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan semiotika. Baik, selanjut bab 4, hasil dan pembahasan penelitian. Gambaran umum. Melly Goeslaw adalah seorang penyanyi dan sekaligus penulis atau pencipta lagu berkebangsaan Indonesia yang banyak digandrungi oleh penyanyi-penyanyi lain. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Melly Goeslaw merupakan lagu bergenre pop. Lagu ini diciptakan untuk anak-anak, remaja, atau orang dewasa, yang dimana lagu tersebut menggambarkan sebuah cinta dan kasih sayang. Syair atau lirik lagu yang diciptakannya dengan memberikan harapan kepada masyarakat agar lebih menghargai apa arti cinta dan kasih sayang sesungguhnya. Lirik lagu yang diciptakan memiliki makna dan fungsi tersendiri dari tiap lagunya. Untuk itu, salah satu lirik lagu dalam lagu karya Melly Goeslaw merupakan salah satu karya sastra modern yang patut kita ketahui karena di dalamnya menceritakan kehidupan sosial dalam masyarakat. Fungsi data 1, syair lagu Bunda karya Melly Goeslaw. Berdasarkan data 1, syair lagu Bunda karya Melly Goeslaw mempunyai fungsi tertentu. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian dengan menganalisis syair lagu Bunda karya Melly Goeslaw untuk mengetahui bagaimana fungsi lagu tersebut secara lebih detail melalui pengamatan video dan syair lagu Bunda karya Melly Goeslaw. 1. Fungsi lagu terhadap masyarakat dan pendukungnya sebagai bentuk kasih sayang, sebagai pembantu pendidikan. Fungsi nasihat. B. Fungsi lagu sebagai perlambangan. Lagu Bunda karya Melly Goeslaw mempunyai fungsi yang sangat penting, di mana lagu tersebut berkaitan dengan perlambangan, di mana dimaksudkan berfungsi sebagai upacara atau memperingati Hari Ibu Nasional yang tepatnya pada tanggal 22 Desember, yang dimana telah diresmikan oleh Presiden Soekarno di bawah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959 pada ulang tahun ke-25 Kongres Perempuan Indonesia 1928. Baik, selanjut bab 5 penutup.
Kesimpulan. Berdasarkan pada uraian pembahasan hasil penelitian tentang fungsi dan makna lagu karya milik Guslow, dapat disimpulkan bahwa fungsi lagu karya milik Guslow adalah untuk menyampaikan atau memberi pesan kepada khalayak dan pendengar bahwa lagu milik Guslow di dalamnya terdapat unsur menyampaikan tentang ungkapan rasa kasih sayang, emosional, pendidikan, perlambangan, dan terdapat penyampaian pesan-pesan berupa nasihat yang dapat kita petik dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Saran. Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka hasil analisis fungsi dan makna lagu karya milik Guslow dapat dijadikan sebagai bahan acuan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau untuk kepentingan praktis di dalam interaksi masyarakat sosial. Itulah tadi hasil analisis saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.